Kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Kami langsung saja menyampaikan tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Maijen Priyadi Agus Rianto. Mana tepuk tangannya? Beliau ini adalah mantan Danrem 031 Wirabima pada tahun 2012, dan judul yang disampaikan dan kita mau ingin dengar semuanya, ancaman hybrid wilayah perbatasan di era digitalisasi 4.0. Kami persilakan langsung Bapak Maijen Purnawirawan Priyadi Agus Rianto untuk menyampaikan tentang isi materi ini. Silakan. Baik, terima kasih. Perintah moderator langsung saya laksanakan. Selamat datang Bung Rocky. Beliau sering ketemu di posko kami di Menteng. Poskonya Pak GN. Saya satu meeting dengan beliau, Pak. Baik, yang terhormat, ya, terhormat. Berarti satu ya. Semua yang hadir di ruangan ini, ya, karena yang kan harus satu, tapi bagi saya yang terhormat tuh yang mau hadir di ruangan ini. Yang tidak hadir berarti kurang ya. Karena kita bicara masalah rumah kita, ya, Rio. Baik, temanya 75 tahun Indonesia Merdeka. Rio dapat apa? Tapi saya di drop turun menjadi ancaman hybrid wilayah perbatasan, karena Rio ini adalah di pesisir, ya, sebagian kecil ada di daratan, yang lain banyak di pesisir Selat Malaka. Di era digitalisasi 4.0, merenung saya sejenak, ada apa di Rio ini sehingga timbul keresahan, bahkan tuntutan. Saya dapat apa sih? Nah, gitu. Padahal saya dulu dan rem di sini pada tahun 2013. Ya. Bahasa ini tidak ada. Bahas apa kata ini Rio dapat apa tuh tidak ada. Nah, sekarang muncul. Ya. Itu pertama. Apakah mungkin ketika itu saya terlalu sibuk dengan asap, ya, karena era pergantian Pak SBY, Pak Jokowi itu saya dan rem di sini, sekaligus pergantian gubernur Pak RJ sama Pak Anas, saya di sini, sekaligus dihajar oleh asap yang mengganggu sampai ke Singapura, dan sehingga kata-kata ini tidak ada. Nah, makanya saya merenung ketika mendapat TOR begini, ada apa? Padahal kita sudah diingatkan, ya, oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 bahwa ancamanmu itu adalah militer, non militer, dan hybrid. Nah, saya cari hybrid itu bahasanya campuran antara militer dan non militer. Apakah karena ancaman itu sudah merasuk dan tidak terasa sehingga berteriak, saya dapat apa? Apakah seperti itu? Maka ini akan saya buktikan mulai penjelasan sebagai berikut. Mas, lanjut Mas. Kita pahami dulu, ya, bahwa 4.0 saat ini, ya, itu adalah perkembangan teknologi revolusi industri dari awalnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu bagannya sebelah kanan. Masyarakatnya pun berkembang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ada di Society 5.0.
berarti ada transmisi nilai, ya, ada transmisi nilai. Begitu teknologi, begitu masyarakatnya, ada pergerakan nilai. Sepintas kita lihat bagus, harkat martabat manusianya dan sebagainya, perkembangannya bagus. Tapi kok ada jeritan seperti ini, berarti ada yang tidak bagus, ya. Ada nilai yang masuk, ya, entah kemana jalannya, sehingga si moral kepemimpinan, moralitas pemimpin yang memimpin Riau pada saatnya mereka berteriak, saya dapat apa? Ya, apa kata pemimpinmu? Nah, begitu ya. Apakah provinsi lain juga demikian? Ya, mari kita dengar. Ya. Kalau merata berarti kepemimpinan nasional. Nah, ini sementara ada di Riau. Kira-kira demikian ya. Berarti pemimpin-pemimpin yang pernah ada di Riau. Nah, ada suatu nilai-nilai transmisi nilai, ya, yang merusak sehingga ada jeritan-jeritan rakyat. Begitulah kira-kira. Nah, seperti ini. Ini yang saya tangkap dari Tor. Kemudian dipertajam lagi dengan penjelasan-penjelasan para pemapar yang sebelumnya. Ya. Akan lebih serius, lebih tajam, ya. Nah, dari situ kita lihat seharusnya kita makmur. Provinsi Riau seharusnya makmur. Tapi mengapa ada jeritan seperti ini? Ya. Kita lihat lagi jeritan di rakyat satu, ya. Mereka melihat sebagian besar milik asing, susah ya mendapat kelayakan pendidikan, mahal, ya. Biaya hidup tinggi, mereka rasakan begitu, ya. Apakah itu dirasakan? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang asli sini merasakan itu. Kemudian cari kerjaan susah, ada kerusakan lingkungan dan seterusnya. Padahal sudah diingatkan, ini loh ancamanmu, ya, kira-kira demikian. Nah, tadi kalau nggak salah, ini baru sekian Pak ya saat ini. Tadi kalau tidak salah dari Pak Nainggolan menjelaskan poin kedua, ya, itu ada kaitannya dinamika hubungan Society 4.0 itu dengan Malaysia, Singapura dan Thailand, ya. Tapi ingat, silakan dibuka di Google. Di Google dibuka. Terusan keran, ya. Thailand sudah menggarap itu sejak 1930, lambat dan kurang biaya. Cina masuk dan kontrak akan menyelesaikan dalam waktu dekat. Nah, kalau terusan keran ini di ujungnya ya Pak ya. Ini ujungnya Riau itu pas masuk wilayah Thailand itu menekuk gitu ya. Itu hanya 102 km. Sama Thailand dibuat terusan, semacam terusan Suez dibuat. Nah, kalau itu terbuka, berarti di sini akan ada perubahan yang tidak seperti ini. Akan berteriak lagi. Riau dapat apa? Mungkin Riau dapat kuadrat apa gitu. Karena sepi, ya. Terusan ini akan sepi. Di banyak tulisan, ya, pemanfaatan Selat Malaka bila terusan keran itu terbuka dan resmi dalam waktu dekat, semua akan gigit jari. Nah, begitu. Ya, apalagi tadi ada apa ide untuk membuat jembatan, ya, antara Rupat dengan Portland, ya. Itu udah lama Pak, konsep itu sudah sejak zamannya Pak Harto, ya. Tapi selalu dikomplain oleh Singapura. Lanjut Mas, ini slide hanya membantu saja ya, mempercepat. Ya. Kita merasakan ya, hybrid itu kalau tadi kan tentang Riau ya, kita merasakan secara nasional dampak itu transmisi nilai-nilai negatif ya yang merusak moral dan mentalitas bangsa kita tuh pernah terjadi pada saat pasca reformasi. TNI-nya keropos, politiknya juga begitu, ya.
Bahkan ada yang menggulirkan kita untuk menjadi negara federal. Masih ingat kan? Ya. Ekonomi kena moneter dan seterusnya, budaya dan sebagainya sudah keropos. Ini semua akibat ya transmisi nilai yang dipercepat oleh 4.0 tadi yang menggunakan AI, IoT dan big data. Yang kita sangat tertinggal ya, dikendalikan oleh isu-isu dan sebagainya yang akhirnya bahasa-bahasa cacian kecaman kemudian tidak terbukti balas membalas dan seterusnya. Nah, sisi lain ada cybercrime ya. Nah, ini 4.0 yang sudah terkolaborasi, teraduk sama dengan Society 4.0. Kita sudah merasakan itu, bahkan sampai kita sama-sama rasakan nyaris terjadi disintegrasi bangsa ya. Sehingga TNI menyatakan pernyataan politik terpaksa ya, Panglima TNI, NKRI harga mati, demikian ya. Nah, demokrasi pun sudah mulai muncul masuk ke wilayah Nusantara ya, titisan-titisan ideologi politik kontemporer ya. Menjadi sisi positifnya kita semakin kritis, sisi negatifnya caci makian dan cemooh itu menjadi model dan seterusnya. Oke, lanjut Mas, Bu. Nah, ini dampaknya sekarang ya, dampak dari 4.0 adalah gaya hidup. Dampak negatif seperti itu, positif, tapi dampak yang kita rasakan ya, peduli itu positif, peduli itu negatif, adalah gaya hidup, interaksi sosial, cara bermain, belajar dan seterusnya. Berarti ada transmisi nilai ya yang merubah gaya hidup kita. Nah, warisan nenek moyang leluhur kita sudah memberikan sen ya, tentang tata krama atau etika ya. Ini semualah tata krama yang sekian puluh tahun yang lalu, sekian terus ke sini berubah, dan nanti dalam waktu cepat dengan adanya 4.0 ini ya, kita tidak terasa. Kalau tidak salah tahun 2019 sudah ada desain sama konferensi Jerman dan Jepang ya, mengadakan suatu konferensi bahwa dampak dari 4.0 ya, society yang ada di negara-negara maju sebagai pendulum kemajuan teknologi itu sangat ekstrim ya. Anak-anak muda ya itu punya gaya yang beda dengan generasi tuanya. Generasi tua dikelompokkan supaya dengan alasan ya, dengan argumentasi supaya mempunyai komunitas hidup yang memadai. Akhirnya orang tua-tua jompo itu dikelompokkan ya, terus ditempatkan ke suatu daerah ya yang terisolasi ya, supaya dia bisa berkomunikasi di situ. Nah, sisi lain kita lihat, orang tuanya kok diasingkan ya. Karena tata budaya kita, tata krama tadi beda ya. Kita kok sama orang tua tuh kalau bisa ya dipelihara sendiri, dirawat sendiri ya, dimandiin sendiri, potongin kuku sendiri kan gitu. Lah mereka enggak, dikumpulkan biar gini ya, cari tempat yang tinggi biar dekat Tuhan katanya. Wah sudah. Nah, jadi terjadi gap. Nah, sekarang sudah masuk era robot, macam-macam ya, itu ya, masuk sosial komunikasi, mereka pun lebih nyaman hidup dengan robot dan sebagainya. Nah ini, nah tata krama kita berubah, ya, tata krama berubah. Nah sekarang apa sih tata krama? Saya hanya mengingatkan kembali karena ini bahasa kuno yang kira-kira seperti ini nanti, dan ternyata itu benar, itu yang kita bawa. Lanjut Mbak, tata krama. Nah ini saya coba bongkar ya. Tata krama itu kan etika. Di dalam etika itu ya, itu ada etik nilai ya, yang melekat di diri kita, yang kita emban ya. Kemudian dilaksanakan oleh personalnya
namanya etiket. Salahkah, benarkah? Nah, itu ada. Nah, begitu dia bersosialisasi berkaitan dengan moral, namanya etika. Nah, ini. Itu baru perorangan. Ini bisa berkembang menjadi perorangan dalam keluarga, dalam pergaulan, etika pergaulan, dalam hubungan kerja, terus sampai ke nasional dan hubungan internasional. Nah, ini. Jadi sedemikian luasnya bahasa takrama itu. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah yang berkaitan dengan tema ini. Rio dapat apa? Saya akan coba. Karena ini adalah karakter pemimpin, ya. Karakter seorang pemimpin. Bila di dalam etika, ya, elektabilitas, ya, mereka itu, ya, teruji tentang etikabilitasnya, turun dia sebelah kanan, jadilah dia pemimpin atau personel yang bermartabat, ya, bermartabat. Bila diikuti dari nilai-nilai spiritual, ya, masuk dalam etiket dan etika moralnya dia, muncullah apa kata leluhur kita, kamu akan menjadi orang yang memiliki harkat dan martabat. Adakah itu dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Rio yang kita protes ini? Kalau iya, makmur bahwa pemimpin-pemimpin kita siapapun, dari mulai gubernur, bupati sampai pemimpin kelompok kerja di meja kerja kita masing-masing, itu mempunyai nilai harkat, martabat yang memang sudah teruji, ya. Makmur kita, nggak ada teriakan itu. Kira-kira demikian, ya. Kuncinya adalah harkat martabat. Inilah hybrid transmisi nilai, ya. Yang positif akan begitu. Nah, tapi kita lihat figur performernya ganteng, gagah, berdasi, keren, latar pendidikannya lengkap. Loh, kok di penjara? Ya. Loh, kok korupsi? Kok dicaci maki rakyatnya? Berarti transmisi yang dia terima, nilai-nilai itu, ya, justru merusak harkat martabat warisan dari leluhur mereka. Nah, ini jadi ada positifnya dan negatifnya. Yang kita rasakan sekarang dampak dari harkat martabat yang bobrok, begitu demikian. Jadi maaf, ya, Bapak dan Ibu-ibu hitung sendiri, ya. Ketika saya dan Rem, ya, saya melaksanakan upacara 17 Agustus setelah dari luar penbas saya buat, ayo kita upacara 17 Agustus di dalam penjara, di dalam tahanan sini. Yang anak-anak muda, yang preman-preman itu kasih kesempatan peluang mengeluarkan kreativitasnya, dia joget, dia apa dan sebagainya. Nah, yang udah tua-tua dan sebagainya duduk rapi. Wah, lengkap Pak. Itu koyok seperti Indonesia Mini. Ada gubernurnya, ada beberapa bupatinya, ada beberapa camatnya. Ya, di penjara itu ada direktur banknya. Lengkap, pakai baju putih-putih duduk. Nah, saya jadi tahu, woi Pak, salaman. Lengkap, miniatur Indonesia. Itu dia jawabannya. Kalau tadi penyampaian makalah-makalah tadi semua mengatakan ini aturan ini bersifat material. Nah, saya gas moralitas, ya. Jadi harkat martabat. Secakap apapun kalau ini rusak, ya hancur. Lanjut, saya kira-kira gitu. Nah, ini solusi update karena ini zamannya 4.0, maka ya untuk mengantisipasi itu, pertama, karena ini pejabat ya, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan mutlak ya, harga mati, ajarkan, pahami, rasakan ya. Habis kita pahami, kita rasakan, baru semangat kebangsaannya kita loyalitas kembangkan, turun ke bawah. Munculnya apa? Nilai-nilai semangat kejuangan. Nah, ini
Mohon maaf, waktu saya berangkat ke sini saya sudah telepon ke Bapak Ketua penyelenggara. Diundangkah Ketua DHD 45? Mohon angkat tangan. Ada nggak? Atau anggotanya saja? Oh, nggak ada. Nah, ya, Bung Karno, Bapak Soeharto itu sudah mengantisipasi tentang kerusakan moral ini. Ya, sudah mengeluarkan perpres. Ya. Sehingga keluarlah organisasi yang namanya Dewan Harian 45. Itu ada di tingkat pusat, ada di provinsi, ada di kabupaten. Kalau Bapak jalan-jalan Jalan Jenderal Sudirman ya, itu ada gedung yang ada pesawat MiG. Nah, itu kantornya. Ya. Waktu saya danrem, saya sering ke sana, anjang sana. Tua-tua semua, yang memang dia hati-hati mah. Kok nggak ada yang muda itu. Nah, itu yang diberi amanah untuk mewariskan nilai-nilai Juang 45, ada 17 poin. Ya. Ya, itu ya. Itu secara organisasi ada, sampai sekarang ada. Tapi begitu acara-acara nasional 17 Agustus gini-gini jarang diundang. Loh, kenapa? Itu sudah diamanahkan, diorganisasikan, dianggarkan. Lalu kalau kurang ya ditambahin. Tapi minta programnya, sehingga dia akan membantu. Yang dihadapkan dengan 4.0 ya, dengan era digitalisasi ini mungkin ya metodenya kurang, maka di backup oleh yang muda-muda. Nah, seperti ini ada 4 pilar literasi, terus penataan pemerintah, sistem pendidikan dan seterusnya, yang akhirnya bisa mendrop ya pemahaman wawasan kebangsaan turun dan nilai kebangsaan menjadi sikap nasionalisme, walaupun kita selalu dibayangi oleh cybercrime. Nah, kira-kira demikian ya, melalui pendidikan latihan baik formal maupun non formal. Yang formal jelas, yang non formal adalah termasuk peran-peran tokoh-tokoh adat. Sangat menyedihkan ya ketika Bapak Gubernur Riau di masanya tadi mengatakan berjuang membebaskan tanah ya, Panglima Laskar, tidak ada satupun tokoh yang membackup. Waduh, ini kemana ini? Kemana ini? Tidak ada. Ya? Wah, itu udah. Kalau kekenyangan dia bisa lapar dan bangun sehat. Saya khawatir mabuk. Nah, kalau mabuk ini saraf, Pak. Nah, kira-kira demikian. Ya, ditambah-tambah lain-lain yang tadi ada Bapak yang menyatakan di sini kita kurang bersatu. Wah, yes. Nah, nasionalisme tak ada berarti ya. Kira-kira seperti itu. Dan seterusnya panjang. Saya akan dibatasi waktu sama moderator. Lanjut. Kira-kira itu ya. Jadi sebagai penutup sekali lagi kami ingatkan ya, sasaran ancaman hybrid adalah kode etik kita masing-masing, baik pribadi, kode etik profesi dan seterusnya ya. Kalau itu sudah rusak, maka perbaikilah demi harkat dan martabat. Demikian selesai. Oke. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Maijen Purnawirawan Priadi Agus Rianto. Kita beri tepuk tangan aplaus bahwa bahaya hybrid ini sangat-sangat luar biasa dan di sini kita perlu mengantisipasi. Oke, kita beri ya. Kita beri 2 penanya ya. Karena ini Pak Rocky Gerung sudah ada bersama kita. Pasti semua ingin menunggu ya, menunggu kehadiran Pak Rocky Gerung ya, pasti menunggu. Ini tadi Pak Rocky Gerung ini nggak penuh nih, sekarang hadirnya Pak Rocky Gerung penuh semuanya nih, luar biasa ya magicnya Pak Rocky Gerung ini. Oke, 2 penanya, meskipun ya kita menunggu Pak Rocky Gerung, tetapi apa yang disampaikan Bapak Maijen Purnawirawan Priadi Agus Rianto itu suatu hal yang sangat-sangat juga kita sikapi. Tentu kita tidak boleh bermain-main tentang persoalan-persoalan yang terjadi. Saya minta 2 orang yang bertanya, sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Silakan.
Atau tadi Pak Priyadi Agus Rianto menyampaikan tadi materinya ini semuanya terganggu dengan kehadiran Pak Rocky Gerung? Tersedot, padahal saya sengaja memang menjadi moderator ini karena memang apa yang disampaikan oleh jenderal kita ini juga sangat penting. Ini menyangkut tentang keselamatan hidup kita. Semua tentang pribadi kita ya itu bisa terdata. Kalau kita tidak mengantisipasi, ini juga bisa berbahaya. Saya minta langsung nih sebagai moderator untuk mendampingi jenderal. Dan satu hal ya kita oke, dari sana ternyata ada. Silakan, tolong panitia kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Jenderal ini dia sedap aja ngomong tuh hibrida apa artinya Pak? Saya enggak tahu tuh. Oke. Nah, jadi apa itu? Hibrida apa? Nanti tak bisa saya menanggapi Bapak itu satu. Oke. Masih ada lagi boleh? Boleh. Boleh Itu panitianya mana? Panitia mana? Tolong dikasih ya. Semua yang namanya pembicara itu sudah difotokopi semua. Materinya sudah difotokopi. Kalau Bapak tidak mengambil itu berarti Bapak yang salah. Ya. Tolong panitia. Kita tidak mau berdebat di sini, Pak. Tolong panitia berikan makalah itu kepada Bapak itu. Tolong. Tolong kasih biar jelas. Oke, tolong berikan panitia kepada beliau supaya materinya Bapak Priyadi Agus Rianto ini tersampaikan. Nah, gitu. Tolong panitia. Saya boleh menanya. Oke, apa yang ditanya, Pak? Yang ditanya apa, Pak? Hibrida itu apa? Kalau tak boleh lagi saya Tidak, bukan tidak boleh, Pak. Apa yang Bapak mau tanya, Pak? ya tentang hibrida ini. Oke, tolong. Pak Jenderal. Oke, terima kasih. Oke, Jenderal. Beliau menyampaikan apa itu sebenarnya hibrida. Hybrid. Apa itu hybrid? Kira-kira seperti itu ya, Pak ya. Oke, dari sini satu orang lagi. Saya adil nih, adil dan merata. Silakan. Tolong panitia berikan mic. Bisa. Tolong panitia. Tes 1 2 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, abang, bapak, dan ibu, izin saya Hareza Rehan Fadli dari Yayasan 1001 Cita. Saya agak sedikit ketawa gitu lihat kegiatan hari ini karena memang ini kita yang muda-muda ini mencontoh yang abang-abang kita ini nih, kakak-kakak kita ini nih. Ini apa? Mahasiswa. Jadi saya harap pertama sebelum saya bertanya, tolong kita diskusinya ini kita fokuskan mau apa tuh dia dapat apanya. Jadi jangan kita nih berdebat marah-marah, tak usah lah. Kita yang muda-muda ini mencontoh pula abang-abang kakak kita ini. Karena kita berbicaranya moralitas tadi ya, Pak ya. Ya. Saya sepakat sama Pak Jenderal. Karena tadi kita ada diskusi singkat mengenai moralitas. Kita sudah menjalankan yayasan 5 tahun di 4 provinsi di Indonesia. Dan kita sudah 5 tahun di Riau tanpa ada dukungan dari pemerintah Provinsi Riau sepeser pun dana. Bahkan kita menjual baju untuk membuat beasiswa untuk siswa SMA di Riau 60 orang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, UI, Papua, ITB dan segala macam. Oke, yang ditanya Saya berpikir apa yang ditanya, Dek? Izin Abang, Ya. apa lagi langkah moralitas yang tidak bisa kita lakukan ini untuk di Riau, Pak? Bapak sebagai mantan TNI juga pasti sangat paham dengan moralitas dan nasionalisme. Anak muda kita ini nggak dapat lagi, Pak, gotong royongnya, nggak dapat lagi moralitasnya. Pagi kita itu nggak ada lagi gotong royong bersama masyarakat. Ada nggak anak muda sekarang bangun pagi bantu bapak gotong royong sama masyarakat? Tak ada. Apa langkah menurut Bapak yang spesifik bisa mengatur regulasi supaya nasionalisme itu dikembalikan lagi ke masyarakat, ke anak muda tadi ditanamkan lagi? Karena Bapak kita bicara digitalisasi, tapi digitalisasi inilah yang menggerus demokrasi, nasionalisasi kita. Mungkin begitu dari saya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dua penanya tadi luar biasa. Yang Bapak kita ya boleh terbilang itu adalah tokoh masyarakat kita juga menanyakan apa sih itu hibrid. Adik kita yang sebelah sana menyampaikan ya bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi keadaan ini. Dua pertanyaan tadi saya yakin Jenderal sudah bisa menangkap. Silakan Jenderal.
Untuk memahami apa itu hybrid, Pak, silakan buka di Google itu Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2019 di penjelasan dari pasal tersebut. Ya, pasal 4 ayat 2. Ancaman militer, non militer dan hybrid. Sangat singkat di situ dikatakan, hybrid adalah campuran ya, antara ancaman non militer dengan militer. Udah gitu aja penjelasannya. Saya perjelas Pak ya. Oke, isi materi apa sampai ancaman militer ya, sebagai bentuk itu simbolis di tanah spesifik Melayu. militer disiapkan oleh sedikit kan? operasi militer. Siapa? Yang ngasih Jelas. Ya. TNI yang kita siapkan tergelar seluruh tanah air ini ya untuk menghadapi ancaman militer. Di luar itu non militer, penegakan hukum sesuai peran dan fungsinya ya. Nah itu ketika penegakan hukum ini ya berkaitan dengan pidana yang melibatkan atau berkaitan dengan ancaman militer, mereka akan bergabung. Nah, bergabung untuk mengatasi tersebut. Nah, bergabungnya ini ada yang bisa diatasi oleh militer dengan peran fungsi penegakan hukum, tapi ada yang tidak. Buktinya apa? Pelaku-pelaku di penjara ya keluar main lagi. Ya. Nah itu berarti apa? Sikap moral. Nah dihadapkan dengan tema 4.0 ternyata ya dari awalnya ada manusia ya hidup bersosialisasi, dia sudah mentransmisi nilai-nilai menerima dan mengirim, menerima mengirim. Nah, sampai ke poin ini dipercepat. Nah, inilah Pak, pembendungnya tidak ada. Maka saya sampaikan, sen dari Bung Karno sudah ada di HD 45. Aktif nggak? Mas, tolong slide membantu. Itu ada slide membantu. Setelah terima kasih, terus slide. Nah, itu ada 17 poin. Lanjut, berikutnya. Oh, berarti salah, enggak. Yang tadi pagi saya colok Mas. Nah itu ada. Yang tadi pagi saya colok di situ ada slide membantu. Itu ada 17 poin yang harus diemban oleh DAD 45. Gedungnya ada, diberi anggaran, program. Itu untuk mewariskan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai juang. Nah itulah Pak ya. Kalau Bapak tanya struktur organisasinya, ada pergub ya, peraturan gubernur yang menghimpun semua forum komunikasi daerah untuk melaksanakan program tersebut. Ada jalan atau tidak, kita cek secara Kesbangpol ya, Kesbangpol provinsi sama daerah. Pergubnya ada nggak? Per bupatinya ada nggak? Ya, tentang apa? Tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ada Pak, mengadopsi dari peraturan Mendagri. Ada semua itu. Lah, kok nggak jalan? Nah, ini dia. Ya kan nggak jalan akibatnya seperti ini. Akhirnya demikian. Terus tadi yang kedua Pak, dari peran orang tua. Adik kita menanyakan sebenarnya tingkat fokusnya acara kita ini kan harus lebih jelas. Ada keinginan dari mereka supaya 79 tahun Indonesia merdeka, Riau dapat apa tuh, mereka mau ingin merasakan itu juga, Jenderal. Saya menangkap seperti itu. Oke. Kalau ingin merasakan itu juga ya kita sedang berjuang bersama. Ya. Mudah-mudahan paket ini jadi dibawa oleh timnya Pak Rogi Gerung ya. Jumur. Udah janji Pak, itu Pak Nainggolan janji ya. 1 hari 2 hari mau ketemu sama Pak Asim katanya. Nah, biar dia merasakan hilang itu sikap moral brengsek tadi itu akan tampil ya, insya Allah ya, mudah-mudahan pilkada nanti hasilnya bagus ya, sehingga pemimpin-pemimpin kita semuanya ya, terjamin sikap harkat martabatnya, sehingga ini terhapus ya. Akan ada terobosan-terobosan yang tadi kata Pak Jumhur ya, Pak Jumhur ya, pendobrak itu tadi yang kita sama-sama dengarkan. Kira-kira demikian harapan ya. Oke, terima kasih. Saya pikir
apa yang sudah ditanya itu sudah terjawabkan oleh Bapak Majen Purnawirawan Priadi Agus Rianto, dan bukan saya tidak membuka ruang untuk bertanya lagi. Saya takutnya nanti kalau saya buka ruang nanti kalian tidak akan melihat kecerdasan sosoknya abang kita Rocky Gerung. Ya, jadi Nanti saya menjawab langsung. artinya sesi ini selesai. Saya minta tepuk tangan aplaus atas pemaparan dari Bapak Majen Priadi Agus Rianto. Robert minta. Terima kasih banyak Jenderal. Dan saya yang jawab yang lain. kepada Kelab saya. pembawa acara, dan kami juga siap-siap juga meminta kepada abang kami Bang Fakrumas Ajabar untuk mendampingi abang kami Bang Rocky Gerung menyampaikan pesan-pesan seminar nasional 79 tahun Indonesia Merdeka, Riau dapat apa. Oke, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita serahkan tanda plakat kenang-kenangan kepada pemateri kita. Oh iya, udah. Kami minta kesediaan Pak Nasrun untuk menyerahkan. Nah, langsung Robert. Oke, baik, Bu Robert langsung menyerahkan. Terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu sudah tidak sabar untuk menyaksikan pemateri terakhir kita dan